你和姓白的有什么见不得人的交易？我没有啊。回禀少爷，此人名叫叶藏，允见深渊围剿白小纯时，他也参与其中。别着急，带我练些长白毛的妙丹，不用3个月，咱们就能完成任务。就去抢吧。是我的！这次绝不能带！什么声音？我选择宋姐姐的中锋。Setelah melewati berbagai pertimbangan berat, Xiaochun akhirnya memutuskan kemana dia akan pergi selama pengasingan dari Sekte Aliran Roh, yaitu menuju markas salah satu saingan mereka di Sekte Aliran Darah. Topeng dari sang pria misterius yang selama ini dikenakan, si gendut memiliki kemampuan menyembunyikan identitas dan aura. Dengan begini siapapun yang mengenakannya akan sulit untuk dikenali. Selama perjalanan, si gendut menceritakan latar belakang Sekte Aliran Darah yang cukup menakutkan. Legenda menyebutkan kalau dulu sekali ada raksasa yang mati di Sekte Aliran Darah. Mayatnya dipenuhi oleh kebencingan dengan tangan mengangkat ke atas. Xiaochun tampaknya tidak mau menelan kisah ini bulat-bulat, tapi semua itu terjawab ketika dia melihat ada wujud lokosal yang menyerupai raksasa jatuh. Agar bisa memasuki Sekte Aliran Darah, seorang murid harus melewati sebuah portal yang terhubung dari pintu masuk menuju jalur transit. Nah, ketika akan melewati portal, terjadi pula sebuah proses yang dinamakan resonansi darah. Xiaochun merasakan ketertarikan kuat antara teknik dari Sekte Aliran Roh dengan teknik keabadian yang selama ini dia pelajari. Apa mungkin memang ada rahasia terpendam yang disimpan di tempat ini? Terlihat ada banyak orang yang melewati portal masuk pada hari itu, tapi sikap mereka sama sekali tidak ramah dan suka menantang orang lain. Si gendut dari dalam tas penyimpanan memberitahu kalau Sekte Aliran Roh sangat mementingkan tingkat kekuatan. Situasi di sini juga sangat kacau karena pertarungan terjadi di mana-mana. Untuk bisa memasuki gerbang dalam, masing-masing murid akan diperiksa dulu oleh sosok yang sudah pernah kita lihat sebelumnya, yaitu Xu Xiaoshan. Xiaochun dulu pernah berselisih dengan Xiaoshan di ini gara-gara adu pamer harta. Jadi dia pun agak salah tingkah dan dianggap mencurigakan oleh salah satu murid penjaga. Xiaochun dibawa menghadap Xiaoshan dan ketahuan lagi kalau dia ternyata pernah selamat dari insiden di jurang pedang yang jatuh. 你和姓白的有什么见不得人的交易？我没有啊。回禀少爷，此人名叫叶藏，允见深渊围剿白小纯时，他也参与其中。 Buat yang bingung, waktu Xiaochun menggila setelah mendapatkan nadi pembangunan formasi, semua musuh yang berani menghalanginya akan dihajar sampai mampus. Sekarang kan Xiaochun pakai identitas Yezang, makanya orang-orang bingung kok dia masih selamat sehat walafiat. Untungnya Xiaochun memang jago kalau urusan ngibul. Dia pun mengarang skenario palsu dan bercerita kalau selama insiden tersebut dia bersembunyi di antara tumpukan mayat teman-temannya. Cerita ini membuat Xiaoshan tersentuh dan membiarkan pemuda itu masuk. Apalagi Xiaochun sempat menyogok Xiaoshan dengan batu roh yang dia temukan di jurang pedang yang jatuh. Tapi sebelum masuk ke dalam gerbang Sekte Aliran Roh, tiba-tiba Xiaochun lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan nona muda keluarga Xiangjia yang bernama Xu Mei. Gadis itu merupakan satu-satunya putri dari leluhur Zhongfeng Wuji. Dia bersama dengan beberapa orang lain akan memperebutkan posisi penjadi pemuda darah untuk puncak menengah. Xiaochun ingat kalau Xiu Mei inilah yang pernah menyerangnya dulu ketika diburu oleh sekte-sekte lain. Pikiran panjang pemuda itu membuat pengawal Xiu Mei menjadi curiga dan mengacungkan pedang. Tapi sebelum terjadi pertempuran di antara keduanya, muncul pula karakter kuat lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah Song Qiu. 是血云！天哪，
那位也来了。 Song Kyu dan Xiaomei sama-sama memperebutkan posisi putra darah, tentu saja akan ada konflik yang terjadi di antara mereka berdua. Apalagi ketika Xiaomei memancing amarah Song Kyu dengan menyebut nama Bai Xiaochun, maka tuan muda dari keluarga Song itu tak punya alasan lagi selain langsung mengamuk. Nona Xiaomei memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Dia berhasil membuat Song Kyu menjadi sampai mengeluarkan darah dari mulutnya sendiri. Xiaochun begitu terpukau dengan pertarungan barusan sampai tak menyadari kalau orang-orang di sekitarnya sudah terjatuh. Hanya orang yang sudah membangunkan pondasi yang sanggup menahan tekanan dari dua orang itu. Kalau sudah begini, identitas Xiaochun sebagai pemilik nadi pembangunan pondasi surgawi pasti akan terbongkar. Dia memutuskan untuk lagi-lagi bersandiwara, pura-pura kesakitan sambil memegang dada, berjalan bertati-tati dan menggigit lidah sendiri, kemudian memuntahkan darah dari luka yang terbuka tadi. 吐出一口老血。 Harusnya Xiaochun bisa selamat, tapi malah ada orang yang menyebutkan kalau dia adalah salah satu korban yang selamat dari tragedi berdarah jurang pedang yang jatuh. Tentu saja Song Kyu jadi semakin tertarik dengan pemuda itu, tapi sebelum rahasia Xiaochun yang menyamar jadi Ye Zhang terbongkar, tiba-tiba muncul sang penyelamat yang tak diduga. Muncul seorang wanita yang begitulah. Pokoknya kalian ngerti sendiri kenapa Xiaochun jadi geli dan berusaha untuk kabur secepat mungkin. Singkat cerita, pemuda itu berhasil melepaskan diri dari kejaran wanita tadi. Dia secara kebetulan berada di depan aula putra darah yang terlihat agung. Dikatakan bahwa darah sejatilah yang merupakan puncak spiritual dari pembangunan tersebut. Untuk bisa memasukinya, Xiaochun harus membuat pil dengan pemurnian yang sangat sulit. Ada banyak yang harus dipersiapkan, maka dari itu Xiaochun memutuskan untuk melakukan semuanya pelan-pelan. Pertama, dia akan ikut membangun pondasi bumi bersama murid-murid rendahan lain, kemudian barulah menjadi penjaga dari puncak tengah. Nah, kebetulan sekali kalau setiap kali para murid membangun pondasi nadi bumi, sekte akan mengatur sebuah persidangan nadi terlebih dahulu. Pokoknya harus nyelesain tugas dengan baik dulu baru bisa masuk ke persidangan. Lalu agenda pada tahun ini ternyata akan dilaksanakan di Puncak Maya. Ternyata nama mayat yang melekat di dalamnya tidak seseram bentuk dari tempat ini. Kebetulan pula kalau penjaga dari peternakan mayat yang Xiaochun datangi dijaga oleh Xiaoshan. Para murid akan diberikan tugas melatih boneka putih. Dikatakan kalau proses pemurniannya akan memakan waktu selama 3 bulan. Tapi kalau menggunakan pil 9 neraka, kemungkinan bisa selesai dalam waktu 3 bulan saja. Urusan memurnikan obat kan memang keahlian Xiaochun. Dia pun langsung pergi menuju kolam darah rahasia yang digunakan untuk memurnikan boneka. Di sana Xiaochun bertemu dengan boneka putih kecil yang akan dia latih selama 3 bulan ke depan. Nah, cairan yang memenuhi kolam ini dirasakan Xiaochun sebagai materi yang memiliki hubungan dengan teknik keabadian. Keterkaitan yang terus berulang membuat Xiaochun jadi semakin penasaran untuk terus mencari informasi. 别着急，带我练些长白毛的妙丹，不用3个月，咱们就能完成任务。 Setelah berhasil memurnikan pil, Xiaochun akan memberikan benda bulat-bulat tadi kepada boneka putihnya yang berada di dalam kolam. Dia juga sempat memurnikan obat dengan darah Ti dan sang raja binatang yang kemungkinan akan memberikan berbagai efek luar biasa. Beberapa hari telah berlalu, pada akhirnya pemuda itu mampu memurnikan pil pembuka gerbang dengan rasio keberhasilan 50%. Untuk meningkatkan kemungkinannya, Xiaochun masih harus menggunakan semanggi 4 daun dan api pemurnian roh. Tapi sebelum mencari 2 benda tadi, tiba-tiba terdengar suara yang menggelegar. Kolam darah rahasia tempat Xiaochun bekerja mendadak berubah warna. Masalah ini juga sampai ke telinga Xiaoshan dan tetua agung puncak mayat yang sedang bicara berdua. Mereka segera pergi menuju peternakan mayat yang dimaksud karena Xiaoshan merupakan penjaga yang menyewa tempat ini. Tentu saja dia sangat ketakutan kalau misalnya peternakan mayat di hadapannya itu akan hancur.
membuat Xiaoshan jadi emosi dan berniat melampiaskan semuanya kepada Xiaochun. Xiaoshan termasuk ke dalam Tianjiao, sekte aliran darah yang kekuatannya tidak bisa diremehkan. Untuk bisa memenangkannya, Xiaochun harus menggunakan kekuatan asli yang sekaligus akan membongkar identitasnya. Tapi sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba... muncul sebuah boneka hijau raksasa yang menghentikan serangan boneka hitam tingkat tinggi Xiaoshan. Kemudian keduanya saling bertarung sengit dan benar-benar ganas. Kemampuan boneka hijau Xiaochun tidak sampai di situ saja, bahkan sosok raksasa itu mampu membuat boneka-boneka putih lain menjadi bawahannya tanpa terkecuali. Tetua puncak mayat yang hadir di tempat itu memasang wajah marah dan menghampiri Xiaochun. Pemuda itu akhirnya pasrah dan siap untuk dihukum, tapi ternyata dia malah dipuji karena berhasil memberikan terobosan baru yang luar biasa. Xiaochun tidak hanya mendapatkan hadiah tapi juga tiket masuk untuk langsung melewati persidangan nadi. 你这次为我师风立下了大功。业藏直接进入凡脉试炼。我没看错吧？ Kita langsung pindah ke lokasi yang dimaksud. Proses persidangan kali ini akan diawasi oleh 4 tetua puncak sekaligus. Kebetulan sekali Semanggi tahun 4 yang sebelumnya sempat dicari Xiaochun ternyata tumbuh di tempat ini, yaitu alam rahasia jurang sejuta darah. Sosok yang terakhir datang ini adalah sang ketua agung puncak tengah Song Jungwan. Dia adalah kakak ipar Song Qiu, salah satu musuh bubuyutan Xiaochun. Jungwan membawa sebuah teko kecil yang berisi 10 pil pembangunan pondasi. Untuk bisa mendapatkan benda berharga tersebut, setiap murid akan saling bertarung dan memperebutkannya. Karena Xiaochun belum mau menggunakan kekuatan aslinya, dia memanggil beberapa murid senior dan mengajak mereka untuk bersekongkol. Xiaochun menyelinap dari bawah penjara darah dan mengambil teko tersebut. Para senior baru menyadari kalau mereka sudah ditipu oleh sosok tengil yang sangat licik. Xiaochun pun bahkan sampai berpura-pura kesakitan karena diserang dan terjun bebas ke jurang. Dia bersembunyi dari kejaran murid-murid lain dan secara mengejutkan bertemu dengan kelinci bicara. Berkat makhluk berwarna putih ini, Xiaochun berhasil menemukan bahan yang dia cari, yaitu semanggi berdaun 4. Tapi sebelum berhasil memetik tanaman tersebut, dia malah bertemu lagi dengan monster dari sekte aliran darah. Xiaochun menemukan kalau teknik keabadian yang dia latih mampu beresonansi dengan aura darah yang berasal dari makhluk ini. Tanpa pikir panjang, dia akan langsung melatih teknik tersebut dengan harapan bahwa keefektifan akan bertambah pesat. Tidak terasa kalau sudah lewat 2 bulan sejak keberadaan Xiaochun menghilang, ternyata pemuda ini memutuskan untuk kabur ke pedalaman hutan sambil memurnikan pil. Tapi ingat kan, kalau Xiaochun udah memurnikan pil bakal jadi apa? Pasti akan ada bencana yang luar biasa. Gunung api sejuta darah yang tidak pernah aktif selama puluhan ribu tahun sampai mengamuk gila. Kejadian ini membuat lokasi persembunyian Xiaochun sampai ketahuan. Dia pun terpaksa diminta menghadap tetua pengawas persidangan nadi. Xiaochun memang benar-benar bersalah dalam kejadian ini, tapi dia berhasil membuat suatu alasan yang benar-benar bagus.
Walau pil yang dia murnikan tidak memiliki efek luar biasa, tapi siapa yang bisa membuat pil setinggi ini selain dirinya di sekte aliran darah? Xiaochun bahkan berjanji apabila dia terus diberikan kesempatan, maka bukan hal yang mustahil kalau dia pasti akan bisa menciptakan pil tingkat 5 di kemudian hari. Alasan Xiaochun membuka perhatian dari ketiga tetua puncak. Mereka bahkan berebut untuk menjadikan pemuda ini sebagai bagian dari murid gerbang dalam. Setiap puncak memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing yang bisa Xiaochun dapatkan. Dia pun semakin bingung dan dilema dalam membuat keputusan terbaik hingga tiba-tiba sang wanita cantik ketua puncak tengah Jungwan datang menawarkannya kesempatan untuk bergabung. 你就没考虑过来我中锋吗？ Para tetua lain tahu ketika Jungwan sudah menggunakan pesona indahnya, maka tidak ada satu orang pun yang berhasil menahan diri. Hal yang sama juga terjadi kepada Xiaochun. Dia pun memutuskan untuk bergabung di bawah bimbingan Jungwan, wanita anggun yang meminta agar dirinya dipanggil dengan sebutan Kak Song saja. Aduh. 我选择宋姐姐的中锋。